Di tengah banyaknya video viral berisi peristiwa sadis, menyedihkan, dan mencengangkan, terselip video viral yang membangkitkan kebanggaan dan rasa haru di benak khalayak. Diposting oleh akun Hasanah Islam, video yang menampilkan seorang bocah perempuan berusia 8 tahun hafal 30 juz Al-Quran, seolah menjadi oase bagi kegersangan hati para netizen yang bosan dengan berita sensasional. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun motivasi hijrah Indonesia itu, Direktur Al-Quran Center mengetes langsung kemampuan bocah perempuan itu dalam melantunkan kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Bagi sejumlah selebriti, kemampuan Hafizah berusia 8 tahun itu dalam menghafalkan 30 juz Al-Quran seolah menjadi anugerah yang sangat langka. Sejak balita, Hafizah cilik itu sudah belajar mengaji dan hafal semua surat pendek Al-Quran dalam juz amma. Kejeniusannya sang Hafizah cilik dalam menghafal kitab suci yang diturunkan kepada umat Islam itu menginspirasi khalayak dan sejumlah selebriti untuk bisa mengenalkan Al-Quran sejak dini kepada anak-aanak mereka. Menanggapi video yang Masya Allah anak usia 8 atau 9 tahun ya, namanya kalau nggak salah Noviarni, yang sudah hafizah 30 juz di usia yang masih sangat muda, Masya Allah 8 atau 9 tahun ya kalau nggak salah. Saya lihat videonya luar biasa, apalagi di akhir zaman. Biasanya anak-anak yang sekarang ini lebih hafal lirik-lirik lagu atau jogetan-jogetan gitu, Masya Allah. Saya salut banget sama orang tuanya Noviarni ini, yang saya nggak tahu nih di usia berapa, sampai di usia 8-9 tahun sudah hafizah 30 juz. Ini kalau memang bukan karena kesadaran bahwa anak itu benar-benar bisa menjadi investasi akhirat. Bahkan ketika orang tua sadar anak ini jika dididik dengan Al-Quran, maka di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat si orang tua, bahkan si anak sendiri dengan hafalan Qurannya di dunia dan terutama nanti di akhirat. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemuliaan luar biasa, diberikan mahkota dan diberikan tingkat derajat surga yang tinggi untuk para penghafal Quran, yang otomatis ketika si anak ini nanti masuk ke dalam surga, orang tuanya akan ikut bersama-sama, kayak udah punya aset, udah punya, insya Allah udah punya tiket VIP yang mudah-mudahan istiqomah ya anaknya untuk nanti bersama-sama ke surga lewat jalan Al-Quran. Kesabaran penyanyi mahal ini terhadap haters yang membulinya di media sosial seolah sudah menguap habis. Lewat akun Instagramnya, pelantun lagu sial itu seolah menuding pemilik akun TikTok @Haswa sebagai tukang fitnah. Pasalnya, penyanyi yang akrab disapa Lini ini dituding selingkuh dari Rizky Febian tunangannya. Kata-kata yang cukup kasar dari pemilik akun TikTok @Haswa dianggap Lini telah menggiring opini, sehingga sebagian netizen percaya pada isu miring yang ditebarkannya. Seraya menyertakan tangkapan layar dari kalimat kasar akun TikTok yang memfitnahnya, Lini menulis, "Yang punya akun ini aku kasih waktu untuk DM aku. Akui diri. Kalau lebih dan masih nggak mau ngaku, aku lanjut penyelidikannya."
Ya, Lini sudah menahan diri sesabar-sabarnya menghadapi ulah akun TikTok yang mengaku sebagai fans berat Rizky Febian itu. Setelah melakukan investigasi dengan manajemennya, Lini yakin pemilik akun TikTok @haswa bukanlah penggemar Iki, tapi cuma haters yang mengatasnamakan fans berat Iki untuk mencemarkan nama baiknya. Semua bukti sudah ada ya, sudah diproses, tapi aku masih sabar banget nahan-nahan biar nggak sampai ke kantor. Jujur, aku ngerasa lebay banget kayak gini. Tapi ini tuh dia menyangkutkan orang-orang sekitar yang kerja sama aku dan mengganggu pekerjaan aku. Jadi nggak nyaman gitu kerjanya. Seperti itulah peringatan Lini kepada akun @hazwa. Bukannya nge-DM Lini untuk minta maaf, pemilik akun @hazwa justru menghapus komentarnya yang menjurus fitnah pada Lini, lantas menonaktifkan akun TikToknya. Hal itulah yang membuat Lini semakin murka hingga berniat menyeret pemilik akun @hazwa ke kantor polisi. Lalu benarkah Lini sudah mendiskusikan langkah hukumnya itu kepada Iki tunangannya? Apapun penghalangnya akan menjadi sebuah acuan untuk bisa diperjuangkan. Walaupun kita nggak pernah tahu di depannya seperti apa, tapi yang di sini pengen digarisbawahi adalah jika kalau kita mempunyai niatan baik dan tujuan baik, dan mulai dari hal yang sederhana dan sekecil apapun, kalau mempunyai tujuan satu tuju ya pasti akan berakhir dengan indah bersama. Itu kali komentar udah kelewatan kali, kan ada yang udah sampai menghina gitu ya. Apalagi nih kita sebagai artis, namanya kita harus manusia ya. Ya kalau dia ngelaporin sih, menurut aku sih mungkin udah kelewatan kali ya, makanya yang udah nggak tahan ya dilaporin gitu. Karena kan sekarang ada undang-undang IT, benar nggak? Sekarang apa kan kalau misalnya ada tindakan menyenangkan, tindakan tidak menyenangkan ada undang-undangnya kan tuh berapa tahun tuh. Nah makanya kita sebagai manusia tuh harus saling menjaga, saling menghormati. Kalau suka ikutin, kalau enggak ya wis gak usah ngina orang. Seperti diketahui, Lini dan Iki sudah resmi tunangan pada awal tahun 2023 lalu. Kemesraan mereka membuat netizen menjadikan dua sejoli itu sebagai couple goals tahun ini. Namun ulah akun @hazwa yang menuding Lini pindah ke lain hati dan mencampakkan Iki membuat penyanyi asal Bali itu merasa dirugikan secara material dan imaterial. Selain aku tanggung jawab menjaga dia sebagai istri aku juga harus menjaga nama baik dia. Kapan mas pagi? Sinkronin dong. Oh iya. Itu masuk banget kan? Enggak, lebay kan. biar aduh gitu. Jika Mahalini dan Rizky Febian kompak dalam menghadapi ujian asmara, tidak demikian dengan pasangan beda usia Eva Manurung dan Jordan Ali. Eva yang merupakan ibu kandung musisi Virgon Tambunan dan Feby Carol, kabarnya tidak tahan dengan tekanan yang dilancarkan kedua anaknya agar ia putus dari Jordan. Lalu benarkah setelah 3 bulan mencoba mempertahankan hubungan tanpa restu dari anak-anaknya, akhirnya Eva memutuskan hubungannya dengan aktor FTV yang usianya 21 tahun lebih muda dari dirinya itu? Itu karena gosok-gosokan dari ya adalah biasalah dengerin omongan-omongan yang false ya. Kalau aku sih gini ya, semuanya itu aku serahin lagi dulu sama mami, ya kan? Mami kalau misalnya masih mau bisa dipertahankan, kita pertahankan sama-sama. Aku nggak mau membebankan antara pihak dari mami, keluarga, dan anak-anak mami, ya kan? Dan aku juga nggak mau di antara hubungan ini mereka jadi dampaknya ke aku juga. Itu benar-benar luar biasa loh buat aku. Dalam sebuah wawancara, Jordan mengaku kelanjutan hubungannya dengan Eva tergantung dari Eva sendiri. Jordan sudah gerah dituding pansos dan ingin mengeruk keuntungan materi dari penyanyi lawas yang pernah memenangkan kontes menyanyi yang digelar RCTI pada awal 90-an itu. Jika tidak rela putus, mengapa Jordan menghapus foto Eva dari Instagramnya? Ya kalau misalkan kita mau menjalankannya sama-sama ya siap-siap aja gitu loh. Cuma gini, selagi kita masih diomongin dengan baik, mami kan orangnya kelas kepala, nggak bisa dia. Aku juga selalu nasihatin mami, Mi, coba ada yang ngomong sama anak-anak, kedua anak mami, jangan egois, nggak enak kan? Nah makanya aku tuh selalu nasihatin mami, kalau misalnya mami mau diperjuangkan, please
ngomong sama KPB Carol yang baik. Ada mau duduk bareng ini maksudnya apa? Ya kan, tapi tanpa ada banyak orang ya. Karena kan yang nggak mau bikin malu juga gitu. Mau ini kalian tuh apa sih sebenarnya gitu? Gregetan juga ya. Dari segi usia, Jordan memang lebih muda 6 tahun dari Virgon, anak bungsu Eva Manurung. Meski banyak artis wanita yang memiliki kekasih berondong, namun Jordan dianggap tidak serasi dengan Eva. Gaya pacaran mereka juga dinilai lebay dan memberikan efek buruk bagi generasi milenial. Hal itulah yang membuat Virgon dan Phoebe Carol malu. Bahkan Virgon sempat merasa kegagalannya dalam memenangkan hak asuh ketiga anaknya atas Inara Rusli, mantan istrinya, lantaran latar belakang keluarganya yang dianggap tidak kondusif untuk pertumbuhan anak-anak. Please, jangan hujat aku yang enggak di media sosial. Kalau misalkan KPB Carol enggak setuju sama hubungan kita berdua, ngomong secara kekeluargaan. Jadi nambah berat ya. Yang tadinya buat balikin keadaan aja itu butuh effort, butuh waktu yang cukup lama. Ditambah lagi dihajar dengan kayak gini, berbarengan. Tanpa disadari berbarengan. Netizen ngomong, anaknya belum ketok palu juga ini ibunya udah gandeng pacar baru katanya. Terus ada lagi, Kak katanya, jagain mami ya katanya. Jangan sampai nanti diajak. Astagfirullahaladzim, sampai kayak gitu.